Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Dewan Perwakilan Rakyat DPR memulai penyusunan draft rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Perumusan RUU Perampasan Aset dimulai dengan rapat dengar pendapat Komisi 3 dengan Badan Keahlian DPR. RDP dipimpin langsung Wakil Ketua Komisi 3 Sari Yuliati. Dalam rapat ini, anggota Dewan mendengar paparan Ketua Badan Keahlian DPR, Bayu Dwi Anggono, atas naskah akademik dan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Sari menyebut rapat ini sebagai permulaan dalam memberikan kepastian hukum untuk memulihkan dan mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana. Ia memastikan partisipasi publik akan ditampung sepanjang pembahasan RUU ini. Atau digunakan untuk melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan hakim. Ini kami mensinkronkan di dalam Undang-Undang Narkotika. Rapat ini juga dilaksanakan secara terbuka dan disiarkan secara langsung agar masyarakat dapat menyaksikan bahwa DPR RI khususnya Komisi 3 telah memulai pembentukan RUU tentang perampasan aset terkait dengan tindak pidana secara serius, simultan dan terkoordinasi, mengingat adanya keterkaitan substansial antara RUU perampasan aset terkait dengan tindak pidana dengan rezim penegakan hukum pidana. Yang juga jadi sorotan saudara, putusan Komisi Informasi Pusat menyebutkan bahwa ijazah yang digunakan Jokowi untuk mendaftar Pilpres merupakan informasi terbuka untuk publik. KPU diminta memberikan informasi tersebut kepada pemohon atau masyarakat. Komisi Informasi Pusat (KIP) mengabulkan seluruh gugatan Bonatua Silalahi yang meminta ijazah yang digunakan Joko Widodo mendaftar Pilpres ke KPU. Ketua Majelis KIP Handoko Agung Sabutro menyatakan ijazah Jokowi termasuk informasi terbuka untuk publik. Karena itu, KIP meminta KPU untuk memberikan ijazah Jokowi pada pemohon. Memutuskan menerima permohonan untuk seluruhnya. Menyatakan informasi salinan ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai peserta pencalonan Presiden RI periode 2019 dan 2024 merupakan informasi yang terbuka. Memerintahkan kepada termohon untuk memberikan informasi paragraf 62 kepada pemohon setelah putusannya berkekuatan hukum tetap. Sementara